menunggu yang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita menyampaikan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa belajar kembali di forum Solver Talk. Steven, gue banget. Tentang lo, gue ahlinya. Baik ya Bapak Ibu semuanya. Ini sudah hadir berapa orang nih? 29 ya. Colek-colek temennya ya, promotor yang lain ya. Untuk segera masuk. Baik Bapak Ibu, kita berdoa dulu supaya Allah memberikan keberkahan ilmunya kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizki wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa asiyan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawani ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal min wala sukal sarufu ala kulli hal. Allahumma inni a'udzubika an adzilla udzalla aw azilla uzalla wa adlima udlama wa aj'ala alayya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, para saudara keluarga besarku, solver, para promotor dan para penggiat Steven dimanapun berada. Senang sekali malam ini bisa berjumpa kembali dalam acara Solver Talk. Solver Ferry, monitor. Solver Ferry, mana Solver Ferry ini? Solver Ferry. Oh, masih keluar mungkin ya. Ini coba coba di kolom chat dari mana aja ini, coba sambil menunggu solver Sandi masuk. Silakan di kolom chat dari mana saja. Lampung, Mbak Raida. Lampung Utara tepatnya. Bandung hadir, Batubara hadir, Kendari hadir, Medan hadir. Subhanallah ya. Terus mana lagi? Malang hadir. Masya Allah, dari kota Malang. Ya. Jambi hadir, Masya Allah. Di kontak teman-teman yang lain ya, karena di grup itu ada hampir 600 orang. Ya, semoga bisa hadir semua malam ini. Bekasi hadir, Kebumen, Masya Allah. Semoga semuanya sehat selalu. Diberikan rezeki yang luar biasa sama Allah SWT. Baik. Ya. Batu hadir, Bogor hadir, Masya Allah. Ayo dicolek-colek semuanya, teman-temannya, diajak, di-share di grup-grup binaannya. Pasuruan hadir, ya. Bentar ya, saya. Ya. Tangerang hadir, Masya Allah. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada teman-teman keluargaku yang mau testimoni setelah berapa kali ya ini ya. Ini yang keberapa kali ya? Kira-kira testimoninya gimana forumnya Software Talk ini? Tuban hadir, Masya Allah.
Siapa yang mau testimoni? Ayo, saya baru ikut yang kedua. Apakah ada yang mau testimoni dari ilmu-ilmu yang telah disampaikan, mulai dari sensing cerdas, thinking cerdas, intuiting cerdas, feeling cerdas, insting cerdas, ya. Kemudian bagaimana naik matra, ya, naik level dari MK Sensing, MK Thinking, dan kemudian kemarin pola rezeki. Kira-kira siapa yang mau testimoni? Ayo, siapa yang mau testimoni? Sambil menunggu solver Sandi hadir. Jadi semangat buat belajar lebih banyak tentang Steven. Masya Allah. Ayo, boleh lewat chat kalau open cam nggak mau lewat chat. Testimoninya apa aja? Memang baru pertama Arianti. Ini baru Arianti dari anu ya, dari Kalimantan. Ilmunya keren luar biasa. Solver Sandi keren banget cara menyampaikan materi dan cara menjawab. Mak, jelek banget. Tasikmalaya hadir. Ilmunya keluar, Masya Allah ya. Saya belum tes Pak, baru invite oleh promotor. Wow, segera tes ya. Karena nanti segera tahu kelebihan dan kekurangannya. Dapat insight tambahan sehingga sudut pandangnya makin kaya. Masya Allah ya. Jadi memang sudut pandang ini penting karena kalau salah sudut pandang kacamata kuda nanti ya melihat orang lain salah. Tapi kalau kita cara pandangnya banyak, oh kalau orang sensing begini, thinking begini, tweeting begini, feeling begini, jadi semakin tinggi kayak kaya. Semakin tinggi Sumut hadir, Masya Allah. Jauh-jauh ini yang belajar ya. Batu licin hadir, siap gelas kosongkan buat diisi ilmu malam ini, Bu Erwis. Ayo testimoni ilmu-ilmu yang sudah didapat, ayo. Iya, batu licin siap. Oke. Iya, ini Solver Sandi sudah hadir monitor. Kalau ikut langsung dengan rewards YouTube rasanya beda. Oh ya jelas beda. Karena di sini ada malaikatnya ini. Iya, Solver Sandi ya. Oh ya. Malaikatnya banyak ini di sekitar Sinta ini. Assalamualaikum Sobat Catur, sehat. Alhamdulillah sehat. Malam hari ini saya dengan judul yang disampaikan kunci sukses, saya nggak ke situ dulu ya, karena itu Boleh. materinya luar biasa. Tapi saya pengen lanjutan part yang kedua acara minggu yang lalu supaya setiap peserta ini dikasih kesempatan untuk bertanya terhadap MK masing-masing supaya jalurnya mendapatkan chemistry yang lain itu apa gitu. Bagaimana caranya gitu ya kira-kira. Solver, Nah, suaranya kurang ya, besar. oke, saya besarkan. Udah besar? Iya, kurang teriak. Sudah besar banget. Masih kurang. Saya kasih kesempatan kepada semuanya ya berdasarkan MK masing-masing bertanya supaya saya memproblem solving. Karena Oh. orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa memproblem solving sendirinya. Sekali lagi ya, apalagi dibantu oleh mesin kecerdasan Stephen lebih mudah. Karena sukses itu adalah ya kan, kalau bisa seirama dengan mesin kecerdasan itu lebih nyaman, lebih maksimal akan Oke. meraih suksesnya. Ya, sukses hanya diraih sekali lagi dengan mengetahui mesin kecerdasan, karena itu bagian dari senjata Anda mengelola bumi ini jadi apa. Dan fokus ditunjang dengan lingkungan yang mendukung. Kalau Anda mencari lingkungan tetapi belum tahu MK-nya, belum tahu kecerdasannya, biasanya yang didapat banyak stupid cost. Karena itu terlalu banyak percobaan. Sekali lagi ya,
akan lebih baik Anda berikhtiar mengeluarkan dana tes TIFIN dulu sekali seumur hidup. Setelah itu nanti Anda menempa diri Anda dengan kecerdasan melalui lingkungan yang Anda cari, bahkan mungkin lingkungan akan datang karena Anda sudah tahu mesin kecerdasannya atau makanatikumnya. Itu kira-kira ya. Nah, nanti Oke. saya kasih kesempatan nih hampir 1,5 jam, ya kan? Untuk semua peserta boleh bertanya, nanti saya problem solving untuk bagaimana setiap MK mendapatkan chemistry semuanya pada jalur dia sendiri. Jadi kita punya jalur Hala-7 sendiri tanpa urus campur MK yang lain atau tanpa sibuk dengan urusan ataupun keberhasilan orang lain. Karena setiap orang pasti berhasil ujungnya, hanya tahu polanya dan jalannya di mana. Nah, hari ini atau malam ini kita bahas. Silakan Oke, Pak Sobat. Catur. Ya. Nah, dibuka Siap. dulu. Jadi malam ini kita melanjutkan dari sesi yang pertama ya, pola rezeki masing-masing MK. Nah, ini tapi ada yang baru join server. Apa bisa di-review sebentar supaya yang baru gabung ini paham, kemudian kita tanya jawab. Begitu server. Boleh, silakan. Bisa jadi nanti di review itu tidak waktu banyak karena sayang ya, saya terserah sampai jam 10 pun jam 11 saya udah biasa. Ya, tergantung dua Server. acara. Siap, ini langsung aja server. Ada yang bertanya server. Nah, Ya, boleh silakan. tanya server. Ini. Baik, ya, saya jelaskan dulu reviewnya. Ya, yang ekstrovert, yang lapisan ekstrovertnya, yang lapisan otaknya ekstrovert hasilnya, sekali lagi ya ekstrovert. Anda harus lebih banyak bersyukur karena ya difasilitasi duluan apa yang Anda inginkan. Sekali lagi ekstrovert. Ya, yang ekstrovert lebih banyak bersyukur karena apa yang Anda inginkan untuk melangkah biasanya difasilitasi duluan. Sekarang kalau introvert lebih banyak bersabar dulu karena setiap apa yang Anda akan langkah atau tuju biasanya banyak tantangan, banyak hambatan. Kenapa seperti itu? Allah lebih tahu ya terhadap karakter atau mesin kecerdasan yang sudah diberi kepada Anda. Orang ekstrovert ya lebih tergantung faktor lingkungan atau orang. Orang introvert dia tidak karena dia mandiri, kuat, keras gitu. Makanya lebih powerful orang introvert daripada ekstrovert. Kita kira-kira ya. Orang ekstrovert ada menjadi banyak karena dia bersyukur. Orang introvert tidak ada duluan, sabar, nanti ada menuju kemenangan. Itu kira-kira ya, itu reviewnya nih. Ya, saya bahas itu dulu. Makanya kalau orang-orang introvert, lingkungan Anda menempa Anda, banyak hambatan, banyak tantangan, Anda senyum dan bersabar, tanda bahwa itu menuju kemenangan. Jangan Anda banyak mengeluh, apalagi mundur, nanti kalah. Ya, orang introvert. Sekali lagi orang introvert ya. Orang introvert kalau lingkungan ya lebih banyak tidak menerima Anda, menantang Anda, hambatannya banyak, Anda senyum. Kenapa? Karena menguji Anda agar lebih hebat dari sekarang. Ya, karena Anda orang-orang yang luar biasa, orang-orang introvert, mandiri, kuat gitu kira-kira ya. Tidak tergantung orang. Makanya kalau orang introvert ketika ada masalah dia tidak keluar rumah. Di dalam rumah seakan-akan bertapa, mencari solusi, mencari jalan keluar orang introvert. Ya, kalau orang extrovert kalau ada masalah, dia buru-buru ketemu, buru-buru keluar, mungkin konsultasi, mungkin ketemu orang, mencari gurunya, terserah. Orang extrovert, gitu ya, kira-kira. Makanya orang-orang introvert ini lebih banyak sebetulnya menuju expert daripada orang extrovert. Ya, makanya kesannya orang-orang introvert nih ya, kesannya sombong ya kan, tidak terlalu berkumpul di masyarakat gitu contohnya. Padahal sebetulnya dia menjadi seorang pakar gampang bagi orang introvert. Beda dengan orang ekstrovert yang lebih banyak keluar karena dia tugasnya mengambil potensi di luar masuk ke dalam. Ya, mengambil potensi yang di luar dia dimasukin ke dalam. Siapa yang mengelola potensi yang diambil dari luar oleh orang ekstrovert? Orang introvert.
Orang introvert jago mengelola. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi bedanya itu. Saya membahas ini penting supaya Anda tahu bahwa keadaan atau lingkungan Anda sesuai dengan makanan tikum atau personality genetik Anda atau mesin kecerdasan. Ya. Sekali lagi, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa memproblem solving dirinya sendiri. Ya. Dibantu oleh toolsnya tes Stephen, makanya kalau orang belum tes Stephen nggak tahu. Karena dia harus memproblem solving dengan 5 cara. Jangankan 5 cara, 2 cara aja susah memilihnya. Jangankan 5 jalan, 2 jalan aja susah kita memilihnya. Makanya Allah memberikan 1 cara sesuai dengan mesin kecerdasan Anda. Kira-kira ya, apalagi ditambah introvert dan ekstrovert. Introvert dan ekstrovert ini lapisan yang dominan yang tugasnya berfungsi sebagai motivasi terhadap diri Anda. Yang ekstrovert difasilitasi baru semangat, yang introvert ditantang diancam baru semangat. Gitu ya. Makanya orang-orang introvert kalau dimotivasinya diiming-iming, difasilitasi, dia tidak percaya. Kurang bergairah. Tapi kalau dimotivasinya diancam, ditantang, wah lebih luar biasa dia. Orang introvert. Kalau orang extrovert tidak boleh. Lebih banyak cerita surga atau cerita reward. Makanya di perusahaan ada ya punishment sama reward. Punishment bagi orang yang introvert, reward bagi orang yang extrovert. Jadi kira-kira contoh seperti itu. Nah, jadi dipahami ya, kalau Anda orang introvert, kalau datang hambatan dan tantangan, Anda senyum, bersabar dulu. Anda lakukan, maju, insya Allah kemenangan datang. Dan Anda lebih pakar nanti. Orang ekstrovert biasanya difasilitasi duluan, dimudahkan duluan. Anda tugasnya bersyukur, nanti nikmat yang disyukuri itu akan bertambah. Jadi hidupnya enjoy, enak. Jadi Anda tidak iri sama orang. Kenapa? Punya cara masing-masing. Allah memberikan kesuksesan dengan cara masing-masing berdasarkan introvert, extrovert, atau berdasarkan mesin kecerdasan. Pak Catur introvert atau ekstrovert? Introvert. Nah, Pak Catur introvert, makanya badannya lebih tinggi gede. Tapi ya kan, Bongsor. bagi dia emang ada tekanan dulu. Ya, ada tekanan, ada hambatan gitu. Justru orang-orang introvert harus digitukan karena nanti dia orang-orang yang hebat mengelola dengan baik. Beda dengan orang ekstrovert rada-rada cengeng ya. Mohon maaf, orang-orang ekstrovert rada cengeng. Kenapa? Karena butuh motivasi dari luar. Makanya disayang dari luar orang ekstrovert. Ya, introvert tidak. Makanya kalau orang yang introvert punya masalah masuk kamar atau masuk gua, ya, dia merenung dulu baru ketemu jalannya. Kalau orang ekstrovert punya masalah cari teman, keluar. Ya, kira-kira contohnya ya. Nah, itu orang introvert dan ekstrovert. Ya, sekarang saya Oke. kasih kesempatan Pak Pak Catur, silakan. Ya, siap. Solver ini pertanyaan pertama. Ya. Saya sudah tes dengan orang berbeda, Pak. Tes Stephen, tapi kok hasilnya bisa beda ya, Pak? Yang pertama hasilnya TI, yang kedua hasilnya SE, jadi bingung. Oh, nanti lapor aja ini, lapor ke pusat, Ya, dites ulang ya. tes Nanti ulang. free, ya. Nanti tes ulang lagi, minta voucher pusat. Ya, tapi saya sebetulnya bisa menentukan dari postur badan itu. Ya, orangnya nggak, ini siapa namanya ya ini? Yang tanya. Raida coba open cam. Dilihat Sudah. wajahnya. Oke, sekarang Bu Raida. Yang pertama apa hasilnya? Yang pertama thinking introvert, Pak. Yang kedua? Sensing extrovert. Makanya saya jadi bingung. Ya, rata-rata sebetulnya ya kan saya lebih mendesain tentang suhu udara. Biasanya orang thinking ini suhu udaranya paling suka suhu udara dingin ya. Kerja dalam kondisi dingin. Ya, kondisi tenang, dingin, tidak ribut. Kalau orang sensing, kondisi udaranya kering. Dia tidak suka di pegunungan terlalu lama karena lembab. Ya. Nah, sekarang saya tanya Bu Raida, kira-kira Anda lebih suka di dalam rumah lama atau ya sering keluar rumah karena Anda butuh udara kering karena bergerak. Kira-kira ya.
Contohnya, itu karena mesin kecerdasan pun bekerja pada suhu udara. Ya, suhu udara. Orang sensing suhu udaranya kering. Makanya tidak boleh badannya gemuk. Kalau sudah badannya gemuk, orang sensing suhu udaranya udah lembab, mudah sakit-sakitan. Ya, orang thinking suhu udaranya dingin. Makanya dia kalau terlalu banyak ketemu orang, banyak ngomong, suhu udaranya berubah jadi panas. Makanya mudah sakit-sakitan, stres. Ya, orang intuiting suhu udaranya lembab, sejuk. Dia tidak tahan panas, dia tidak tahan dingin banget. Makanya bagi dia kalau AC pun ya AC yang sejuk. Intuiting. Makanya dia suka udara pegunungan, intuiting. Orang feeling suhu udaranya panas. Makanya dia suka mencari makanan yang berunsur panas. Karena mesin kecerdasan feelingnya bekerja kalau udah panas. Ya, butuh itu. Orang insting terserah, dia bisa adaptasi cuaca. Gitu kira-kira ya. Nah, sekarang Bu Raida tinggal nanti lapor ke pusat, nanti saya bantu untuk konsultasi mana di antara dua tes itu yang cenderung dominan ke Anda, telaknya yang mana. Sampai makanan pun nanti saya bahas, karena ada setiap orang makanannya kesukaan beda-beda. Bahkan setiap mesin kecerdasan suplai makanan berbeda-beda. Ya, makanya di Al-Quran banyak makanan, tapi makanan itu sesuai dengan MK, nanti saya kasih tahu. Jadi banyak materi yang saya akan kasih tahu semuanya, tapi judulnya pelan-pelan, gantian insya Allah. Itu kira-kira Pak Catur. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Kalau Bu Raida kira-kira dari dua itu mana tadi? Suka dingin apa suka kering? Kalau cuaca sebenarnya suka yang sejuk sih, Pak. Oh, Cuman berarti, kalau dibilang suka keluar, sering keluar juga enggak. Lebih seneng di rumah sih kalau sekarang ini. Ibu lebih suka makanan karbo atau protein, ikan dan ayam? Lebih suka, maksudnya protein ya, Pak ya, daging-dagingan segala macam gitu. Ya, Sebenarnya kalau lebih suka protein, Pak. ya, berarti arahnya ke thinking. Karena orang sensing lebih suka makan yang manis-manis atau berunsur karbo. Makanya orang sensing pagi-pagi dia harus sarapan. Kalau telat sarapan, biasanya orang sensing drop pagi-pagi, Eh, drop ya. Hmm. Itu orang Iya. sensing sekali lagi ya. Yang orang sensing saya kasih tahu, pagi-pagi ya, orang sensing pasti cari sarapan karena dia butuh energi untuk fisiknya. Makanya tempat favorit bagi orang sensing adalah dapur. Ya, sekali lagi ya, dapur. Sekalian dia ketika dia memasak dan memakannya, hasil karya masakannya dia suka. Makanya sensing itu hobinya di dapur karena ada makanan. Kalau Ini saya thinking ini saya ada cerita, Pak. Maaf ya, Pak. Takut lupa. Ya, jadi gini, Pak. Kalau sekarang saya suka protein karena ada alasannya. ya, Karena untuk pola makan, merubah pola makan. Tapi ya, kalau sebenarnya saya itu penyuka manis, Pak. Kayak saya seneng teh itu memang manis sekali, suka coklat yang gitu. ya, ya. Baik ya. Hmm. Kalau orang thinking manis tapi ada unsur pahitnya. Coklat itu unsur pahit. Paham Oh ya? gitu. Orang sensing Paham, itu paham. ya kan, manis tuh unsurnya karbo. Ya, roti, gandum, pokoknya berunsur kering, berunsur yang roti-roti itu orang sensing. Karena itu manis dan menghasilkan tenaga. Kalau orang thinking, kenapa dia butuh protein, ikan dan yang lain? Karena itu asupan omega untuk dia berpikir. Oke. Oke, Salvar. Terus ini Salvar, saya TI. Mohon pencerahannya. Maksudnya pencerahan gimana nih? Oh, ini kurang jelas pertanyaannya. Ya, saya IRT, suami SE, istri TE. Bagaimana agar mendukung suami sukses over? Ya. Ini Pak, suami SE
Istri TE Solver. Silakan Solver Sandi. Oh, nge-freeze ini ya. Sinyal mungkin ini solver. Sinyalnya Gimana? mungkin. Oh, Mungkin sinyalnya. sinyalnya terlempar kayaknya solver Sandi. Mohon bersabar. Ya, ya, ya. Oke ya. Ini saya coba, ini pertanyaan ini satu-satu. Saya SI Solver, mohon penjelasannya TI ya. Hmm. Saya TI Solver. Nah, thinking introvert itu orangnya fokus, ya. Kalau masih banyak belum fokus, harus fokus dulu. Karena dia jadi expert. Ini suami SE, istri TE. Bagaimana agar suami mendukung sukses Solver? Agar mendukung suami. Iya. Karena ini harus tahu dulu suaminya kerjanya apa, ya. Istrinya kerjanya apa supaya tahu kebutuhannya. Karena biasanya kalau sirkulasinya suami mendukung istri, itu biasanya istrinya yang lebih menonjol. Mantap Pak Sohun, makin makan makin fokus belajar. Bagaimana kalau ekstrovert kurang terfasilitasi software? Iya, berarti harus lingkungannya yang mendukung, ya. Kalau lingkungannya tidak mendukung, cari yang mendukung dulu, yang memfasilitasi ya. Misalkan dia butuh laptop, butuh wifi, butuh yang membutuhkan difasilitasi, dilengkapi, butuh motor, nah begitu. Bagaimana dengan insting solver yang nggak punya drive? Ya. Dia serba bisa, dia akan dekat dengan siapa? Kalau dia dekat dengan sensing, ya dia lebih cenderung ke sensing. Kalau thinking, dia cenderung ke thinking. Maka orang insting ini harus mau dekat dengan siapa? Karena dia akan lebih condong ke situ. Pak Catur, yang Ya, hasil sudah. yang hasilnya tadi itu nanti aja. Ini ada lebih penting lagi yang lain ya. Oke, oke, oke. Siap. Ini banyak sekali solver. Solver Sandi yang mana dulu ya? Bagaimana ini nih yang atas tadi ya? Suami SE, oh saya IRT, istri TE. Bagaimana agar mendukung suami sukses solver? Bisa Istri diulang Pak Catur? suaminya. Nah, makanya ini harus tahu dulu suaminya kerjanya apa. Hah? Suami SE, istri TE. Bagaimana agar mendukung suami sukses solver? Baik. Yang pertama, untuk para wanita dan atau para istri, kasih panggung kesuksesan untuk suami ya, sekali lagi. Sekali lagi ya. Yang pertama, untuk para wanita dan istri, sunatullahnya kasih panggung kesuksesan untuk suami. Ya, kira-kira ya. Jadi sekali lagi, bagi ibu-ibu, bagi para wanita, ya para istri sekalian, sunatullahnya ya kasih panggung kesuksesan kepada para suami atau laki-laki. Karena dalam hadisnya sekali lagi ya, pintu surga laki-laki itu di luar pintu rumahnya. Pintu surga perempuan di dalam pintu rumahnya. Berarti laki-laki harus banyak keluar rumah supaya mendapatkan surga. Artinya dia berkarir di luar. Makanya kalau laki-laki yang sering keluar rumah karena mencari sesuatu untuk istri dan anak-anaknya, biasanya awet muda. Awet muda ya. Tapi kalau laki-laki sering di rumah, biasanya cepat tua. Karena dia mohon maaf, rada pusing kalau ngurus anak-anak dan rumah. Karena bukan pekerjaan sunatullahnya atau sejatinya. Makanya kalau laki-laki sudah mulai keluar rumah karena mencari sesuatu, biasanya happy dan senang, awet muda itu.
Tapi kalau sering di rumah aja ya, contohnya, dan itu rentan bagi dia untuk untuk sekali lagi eh, mendapatkan stres yang lebih tinggi. Makanya laki-laki kalau bisa keluar rumah dulu, ya biasanya dapat ide, dapat relasi, ya terserah. Itu biasanya sesuai dengan MK pola rezekinya. Kalau laki-laki keluar rumah, kalau terlalu banyak di dalam rumah laki-laki cepat tua, emosional, ya kan, banyak dan macam-macam yang lainnya. Itu kira-kira ya. Oke, yang bertanya sudah dapat jawabannya ya, dikasih Nah, panggung. Ya, ya, berarti yang tadi suaminya sensing, istrinya thinking, ya, dibantu suaminya yang sensing itu untuk aktif dan rajin karena kunci suksesnya di situ orang sensing. Kalau orang sensing aktif dan rajin jangan kaget, dia kayanya cepat dan betul-betul dapat tahta. Kuncinya itu aja. Kalau sensing kalau sensing tidak aktif dan rajin, chemistry hartanya menjauh, bahkan lambat datang, bahkan dia nanti bukan orang yang betul-betul Allah titipkan harta karena dia chemistry harta karena dia berperilaku buruk bagi sensing tidak aktif dan rajin. Nanti ujungnya jadi sakit-sakitan. Kira-kira ya contohnya. oke, pertanyaan berikutnya, Solver. Bagaimana kalau ekstrovert kurang terfasilitasi? Baik, biasanya kalau orang ekstrovert kurang terfasilitasi, dia tidak sadar ada sesuatu yang sudah datang tidak disyukuri. Ya. Karena dia biasanya udah difasilitasi tapi dia mencari-cari yang lain. Padahal apa yang diinginkan sudah ada, itu yang dipakai. Nanti yang lain itu akan datang sendiri karena sudah mensyukuri. Ya, itu ekstrovert ya, contohnya. Ya, Makanya orang ekstrovert ini mudah rayuan dari luar sehingga kadang-kadang tidak fokus. Ya, semua diambil. Ya, semua diambil. Nanti lama-lama kebingungan. Padahal alangkah lebih baiknya ya sesuai dengan MK, ya sesuai dengan MK diberi sama Allah orang ekstrovert itu yang disyukuri, nanti yang lain datang sendiri. Kira-kira ya. Ini ada orang ekstrovert terutama ya, karena orang ekstrovert dia rentan banget nih. Ya, dia pengen mengambil semuanya. Bahkan profesi ataupun jenis bisnis mau diambil semuanya orang ekstrovert. Ya, kalau harus fokus bisa. ya, Solver. Nah, kalau introvert agak lama memutuskan karena dia betul-betul butuh effort yang luar biasa menentukan satu yang bisa dikelola dengan baik. Oke. Oke, Solver lanjut ya. Bagaimana dengan insting Solver yang nggak punya drive? Baik, orang insting ini ya kan, coba Anda pagi-pagi ini berusaha untuk mengikuti firasat ataupun mengikuti naluri. Kalau Anda orang insting pagi-pagi ya sering kehilangan sinyal mana dulu yang mau dikerjain, coba Anda mencoba beristighfar dan bersolawat. Nanti Allah berikan jalannya sesuai dengan Anda orang insting. Saya mengalami orang insting kadang kebingungan mana dulu yang mau dikerjain. Tapi saya coba duduk ya kan, beristighfar, bersolawat, Allah tunjukkan. Itu kira-kira. Ya, karena orang insting itu bukan orang nomor satu, tetapi orang nomor dua yang hebat. Makanya setiap orang yang mempunyai asisten orang insting dijamin menjadi nomor satunya cepat. Sekali lagi ya, makanya orang-orang insting dipakai oleh Anda orang yang bukan insting karena berpotensi menjadikan Anda mesin kecerdasannya selain insting jadi nomor satu cepat. Karena orang insting ini tugasnya menempel kepada orang nomor satu supaya cepat jadi orang nomor satu. Karena orang insting tidak suka jadi nomor satu. Dia fitrahnya jadi nomor dua, jadi orang nomor dua yang hebat. Kira-kira ya contohnya. Baik, Solver, lanjut Ya, ya. Bagaimana seorang istri thinking introvert bersuami FE? Anaknya TI dan FI. Tahta bagi istri sebenarnya lebih bagaimana maknanya sebagai ibu rumah tangga? ya. Bagi orang suami feeling dan istri thinking, jadi dia membantu suami yang feeling tadi ya jadwal-jadwal atau sistem yang acak-acakan. Karena bagi orang feeling kelemahannya mengatur sistem atau manajemen.
membantu. Apakah membantu di rumahnya, manajemen peralatan suaminya yang feeling, atau di tempat kerjaannya. Kalau dia buka usaha sendiri, membantu saja. Karena bagi orang feeling, kelemahannya dia tidak kuat database atau dia tidak kuat memegang sistem karena dia berhubungan dengan perasaan. Tapi kadang-kadang perasaan itu bisa menyudut atau membahayakannya. Makanya diingatkan oleh istri yang thinking, yang walaupun nanti memberikan keputusan tapi menyelamatkan si suami yang feeling. Ya, dalam hal database-nya, dalam hal kebijakan gitu. Karena kalau tidak diatur ketika Anda buka usaha sendiri, perusahaan sendiri ataupun lembaga sendiri, tidak diatur dengan sistem yang baik, yang itu punya orang thinking, nanti Anda akan acak-acakan bahkan mengalami kerugian. Tugas orang pilih sebagai suami ataupun sebagai laki-laki, terutama Anda sebagai pimpinan, hanya tugasnya mengelola perasaan anak buah Anda supaya mereka hari-harinya mood dalam bekerja ataupun hari-harinya semangat dalam bekerja. Karena orang feeling ini tugasnya memberikan semangat bagi orang-orang yang lagi turun semangatnya, lagi turun mentalnya. Makanan orang feeling tuh untuk bisa membakar supaya orang-orang tiap hari semangatnya membara gara-gara motivator atau motivasi orang feeling. Makanya orang feeling itu sebetulnya dikasih tugas untuk mengelola manusia. Ya, kalau orang thinking tugasnya mengelola sistem. Kalau orang intuiting tugasnya memberikan paradigma ke depan supaya cerdas orang intuiting. Dari orang yang terbelakang menjadi orang yang cerdas gara-gara diberikan oleh orang intuiting paradigma atau ilmu atau kata-kata yang magis. Itu kira-kira contohnya. Coba catur. Oke, lanjut. Ini extrovert. Introvert yang kurus, Pak. Extrovert gemuk. Oh, ini mungkin banyak makan ya, sorry ya. Ya, Lanjut. rata-rata sih ya rata-rata yang banyak diam, introvert itu lebih mudah mengembang badannya ya. Heeh. Yang Yes. introvert yang banyak diam lebih mudah mengembang badannya karena dia banyak diam. Apalagi banyak diamnya stres, apalagi banyak diamnya stres makan itu bahaya kan? Tuh. Betul, Salver. Oke, ini saya orang penting suka makanan manis-manis, betul. Ya. Sini Mohon suaranya diinput dulu. Izin pertanyaan solver. Ya. Karena pertanyaan pekan kemarin belum berkesempatan dijawab, saya insting yang masih ada keraguan dalam menentukan pilihan, khususnya dalam sharing keilmuan buat konten. Karena merasa belum ada yang menonjol di salah satu bidang. Baik, bagi orang insting harusnya kontennya berhubungan dengan sosial, berhubungan dengan produk orang Anda mengkontennya. Karena orang-orang insting itu sebetulnya raja media. Dia yang tampil sebagai public figure. Ya. Contoh dia beli roti, dia mencoba buat konten rotinya tuh enak gini ya, karena dia sebagai seorang public figure. Bahkan orang insting ketika dia syuting ya, tanpa skrip dia bisa karena natural. Ya, terserah mau konten apa yang Anda minati. Tapi lebih bagus Anda kontennya berhubungan dengan memasarkan produk orang lain sebagai orang nomor 2. Ya, nanti Anda mendapatkan P atau mendapatkan follower karena Anda mengontenkan produk atau bisnis orang lain itu lebih bagus. Ya, kira-kira ya. Karena natural bagi orang insting. Makanya orang insting ini karya sejatinya public figure. Public figure tuh apapun yang dipegang produk jadi. Walaupun produknya bukan produk sendiri. Gitu ya. Makanya orang-orang insting ini sebetulnya raja media. Saya merasakan ketika saya tidak dikasih skrip, shooting video, saya mudah aja. Karena natural, punya indera ketujuh untuk bisa memberikan informasi produk yang harus diinformasikan ke banyak orang. Gitu. Dan orang-orang insting itu jago adaptasinya karena dia bisa ngobrol dengan jenis usia berapapun, suku apapun, dia bisa menempel dengan cepat. Itu kelebihannya orang insting. Oke, solver, lanjut ya. Solver, anak saya TE,
sering sakit kalau habis olahraga. Dan kalau mau ujian di sekolah, itu gimana ya kok, Solver? Saya sudah check up ke rumah sakit, katanya tidak ada penyakit yang riskan, tapi kenapa sering demam ya, Solver? Ya. Anak thinking itu jangan dipaksa melakukan kegiatan banyak fisik, nanti cepat sakit. Karena fisiknya hanya kadarnya 40%. Karena mesinnya bukan untuk bergerak atau aktif. Orang thinking ini mesinnya untuk berpikir, mengeluarkan strategi yang brilian. Ya, contoh perusahaan yang lagi rusak, thinking datang rapih. Perusahaan yang tidak layak jual, banyak bocornya, thinking datang, ya rapih, tidak ada bocornya, itu thinking. Ya, kira-kira seperti itu. Makanya orang thinking ini contohnya ya cocok jadi konsultan, konsultan korporat, konsultan lembaga, ya dosen yang betul-betul memberikan informasi keilmuan yang betul-betul valid secara saintifik. Makanya orang thinking boleh berolahraga, tetapi olahraganya tidak boleh ya melibatkan otot, tapi melibatkan tulang. Biasanya naik tangga, hiking, boleh karena dia sendi. Makanya kalau tidak dipakai sendi tulangnya, nanti masa tuanya dia berpenyakit sendi dan tulang. Bagi orang thinking. Kira-kira ya. Nah, bagaimana menyembuhkannya? Gampang bagi orang thinking. Ya, disembuhkannya dengan dia diangkat-angkat, dihebat-hebatkan. Ya, kira-kira ya. Menjelang ujian dikasih soal. Anda sebagai orang tuanya seperti guru, ya kan? Kasih soal kalau bisa sesuatu yang salah jangan dibilang salah. Ya, banyak diskusi kenapa dapat jawaban atau menjawab ini. Kalau bisa terus di tiap hari dikasih ke apa dibangga-banggakan oleh orang tuanya. Nah, itu biasanya orang thinking psikologinya akan luar biasa positif, itu yang menyembuhkan penyakitnya. Ya, kenapa orang sakit? Karena diawali psikologi yang diterima negatif dari orang tuanya. Makanya rentan ketika otaknya atau psikologinya sakit biasanya ya berdampak pada fisiknya. Fisik sakit akibat psikologi duluan yang sebetulnya diserang untuk stres, makanya fisiknya sakit. Itu kira-kira ya. Jadi kalau ujian, berikan semangat bahwa Anda mempunyai anak yang thinking, bangga terhadap dia. Itu terus, walaupun secara prestasi belum membanggakan, tapi ya stimulasi pertama Anda bangga, bahkan peluk, pegang dadanya, pegang bahunya, mamah bangga sama kamu. Insya Allah itu akan memberikan dampak luar biasa kepada anak thinking yang akan berangsur-angsur pulih berprestasi. Siap, siap. Bagus itu. Tinggal dipraktekkan. Ya. Ya, itu kira-kira ya. Solver, suami TI kerja di pajak. Bagus. Istri insting guru. Gimana ya, Solver? Istrinya apa? Insting jadi guru. Ya, baik. Ya sekarang masalahnya apa? Ya, ini sudah tinggal ini aja berkolaborasi kan. Ya, baik. Jadikan suami yang thinking itu kasih motivasi bahwa dia di kantor pajaknya berprestasi dengan meraih pangkat yang lebih tinggi karena kepakarannya dalam dunia mungkin keuangan. Ya, gitu kira-kira ya. Sekali lagi, Anda yang punya suami tadi bertanya thinking, beri motivasi dia, ambil tahta setinggi-tingginya dengan cara gaya thinking yang disiplin, ya, tunjukkan kepakaran dalam bidang keuangan, insya Allah dia mudah mencapai tahta yang tinggi. Tapi setelah tahta yang tinggi, diingatkan lagi supaya dia tidak sombong, tidak angkuh, banyak membantu orang dalam urusan yang berhubungan dengan perpajakan, insya Allah tahtanya akan lebih abadi dia pegang. Ya, kira-kira ya. Ketika dia jadi guru insting, lebih natural. Lebih banyak mengajarkan pada murid-muridnya tentang ilmu kehidupan. Karena ilmu kehidupan lebih penting daripada ilmu semacam eksakta. Karena ketika keluar dari lembaga atau pendidikan, karena ilmu kehidupan itu yang memagari dia dalam hal memberikan keputusan kepada dirinya. Makanya orang insting tuh ciri khasnya sebagai guru adalah dia sering memberikan ilmu kehidupan, makna kehidupan, hikmah kehidupan. Itu lebih jelek bagi guru-guru orang insting kalau memberikan materi. Gitu Pak Catur. Oke, lanjut. Solver, bukannya sayur-sayuran hijau untuk thinking, intuiting banyak protein. Oh, beda Ya, nih. sayur-sayuran hijau itu untuk orang intuiting, ya sekali lagi ya. Ya, kalau serat
ya serat banyak untuk orang intuiting, terutama buah-buahan. Karena kalau orang intuiting terlalu banyak karbo, mudah ngantuk, mudah tidur. Sekali lagi ya. Orang intuiting wajib minum jus karena itu berfungsi untuk matanya yang sering ngantuk. Orang intuiting mudah ngantuk, matanya mudah ngantuk karena kurang jus, kurang buah-buahan, terlalu banyak makan karbo. Makanya orang intuiting terkenal ya kalau negatifnya tuti, tukang tidur. Ya, makanya dikasih asupan sayuran. Ya, karena orang intuiting ini organnya liver itu mata, makanya berpotensi dia kalau kecapean kerjanya pakai fisik berpotensi kena penyakit hepatitis A dan B. Awalnya gejala tipes. Gitu ya kira-kira. Orang thinking itu protein terutama ikan dan ayam karena mengandung omega untuk kecerdasan berpikirnya. Ya. Asupan sayurannya hanya 40%. Sekali lagi ya. Hanya 40%. Nah, untuk intuiting asupan karbonnya hanya 20%. Jadi ada rumusannya ya. Bagi orang intuiting asupan karbonnya hanya 20%. Bagi orang sensing asupan buah-buahannya hanya 20%. Karbonnya 100%. Kalau orang sensing banyak makan buah-buahan, biasanya mencret, lemes, tidak bergairah karena fisiknya betul-betul drop karena tidak ada unsur gula atau karbo yang dimakan dia. Gitu Pak Catur. Oke, lanjut Solver. Untuk introvert, tadi Solver Sandi bilang harus banyak bersabar. Ya. Menurut Solver, apakah sabar ada batasnya sehingga kesabaran yang selama ini kita telateni berganti dengan kesyukuran? Ya. Justru kesabaran diawali orang introvert, ya kan? Dan ketika kesabaran nanti berbuah bersyukur karena menuju kemenangan. Nanti ada batasnya pasti ketika dia menemukan jalan atau menemukan kebahagiaan di akhir. Ya, nanti bersyukur. Gitu ya. Saya ingatkan kepada introvert, Anda diawali hambatan, tantangan. Anda bersabar dulu, tapi bukan mundur, maju. Nanti Anda mendapatkan kemenangan, nanti bersyukur. Itu kira-kira ya contohnya. Kalau orang introvert difasilitasi dulu seakan-akan menang. Makanya banyak bersyukur, nanti ditambah. Tapi kalau difasilitasi tidak bersyukur, banyak mengeluh, ujung-ujungnya harus bersabar karena semuanya diambil oleh Allah. Nah, gitu ya. Oke. Ya. Lanjut Sober. Suami sensing introvert, pekerjaan ASN, pemerintahan, kerja sampingan punya showroom, atau usaha sampingan lain kadang gagal. Dan istri FI pekerjaan dokter. Bagus aja Solver. Gimana? Ya. Secara MK, suami yang ASN bagi sensing itu kurang menggigit bahkan kurang menuju kecepatan kaya. Saya sarankan karena orang sensing itu chemistry-nya harta, ASN itu bukan tempat yang tepat untuk dia kaya atau mengundang chemistry-nya. Makanya orang sensing yang ASN lebih banyak mencari kegiatan berdagang. Contoh tadi showroom. Sekarang jadi masalah, ada dua kegiatan yang Anda harus jalani. Anda tinggal pilih, Pak. Pilihannya sesuai genetik. Yang cocok jadi pedagang atau showroom orang sensing. Yang ASN ini mudah hebat itu orang thinking. Sebetulnya Anda, kalau showroomnya sudah besar dan banyak waktu di showroom, Anda tinggal pilih satu jalan, suksesnya di showroom karena Anda orang sensing, Anda cut dan pensiun dini sebagai orang ASN atau abdi negara, itu lebih baik. Gitu kira itu lebih baik. Ya. Jadi harus memilih Solver ya. Iya, Allah sudah pilihkan satu jalan sesuai MK Anda. Karena Anda tidak sesuai lingkungannya bagi orang sing dia ASN, makanya Anda buka showroom. Karena klien saya pun sama, dia seorang ASN ya di pemerintahan di kabupaten, sensing, tapi kegiatan dia di luar kerja jual bakso. Karena itu yang menyenangkan bagi dia. Saya bilang kalau dua-dua dikerjain, Anda harus pilih mana yang dikorbankan untuk jatuh. Tapi rata-rata yang tidak fokus itu akan jatuh. Karena Anda sebetulnya serakah, semua pengen dikerjain,
tapi ujungnya tidak dapat satupun karena dua pekerjaan, dua jalan dilalui, tidak nyampe-nyampe suksesnya. Gitu Pak Catur. Oke, Solver. Ya. Penjelasan hasil tes Stephen itu kurang lebih berapa lama jangka waktunya? Ya sekarang penjelasan itu tergantung Anda lihat kliennya butuhnya apa. Kalau anak-anak Anda menjelaskan kebutuhan klien Anda tentang anak-anak. Ya kalau Anda pengen tahap awal ya kebutuhan dia sebagai seorang anak-anak dari orang tuanya apa. Anda tinggal jawab, tinggal berikan konsultasi. Jangan kemana-mana karena belum cukup ataupun belum mengerti dari materi yang akan dikonsultasikan. Kalau orang dewasa bisa jadi untuk kesehatan fisiknya berawal dari mesin kecerdasannya. Karena kalau orang sudah tes Stephen, jutaan informasi yang akan didapatkan. Makanya kita sebagai promotor menjual jutaan informasi kepada orang yang sudah tes Stephen. Dan ini jasa, mudah kaya dengan informasi itu. Makanya selamat Anda yang jadi promotor, Anda menyambut ke depan, Anda siap dikejar-kejar banyak orang yang belum tes Stephen, bahkan yang sudah tes Stephen pun pengen banyak diinformasikan tentang jutaan kehebatan dirinya dan Anda harus bayar. Walaupun hari ini gratis semuanya. Pak Catur gitu ya. Ya, Masya Allah. Akan diganti yang lain. Akan Iya, datang saya kira bertubi-tubi, ya. Solver. Ya. Makanya selamat kepada promotor yang ada di layar ini. Anda nanti akan menjadi seorang pembuka cahaya banyak orang. Karena Anda bisa menyelesaikan problem-problem orang dengan menginformasikan hasil tes Stephen dengan jalurnya masing-masing. Oke, Makanya Solver kalau orang lanjut. makanya kalau orang belum tes Stephen rugi dan itu masalah Anda. Kayaknya nggak gaul kan gitu kira-kira. Suaminya TI, lebih tua usianya 20 tahun daripada istrinya yang FI. Sementara suaminya polisi. Gimana ya, Solver? Istrinya yang feeling selalu baper. Dan suaminya merasa nggak dewasa-dewasa. Dan selalu bilang kayak anak SD. Masya Allah. Ya. Jadi ketika sudah disatukan berarti ya ada sesuatu rencana Allah untuk Anda berdua, terutama istri Anda yang betul-betul ya karena Anda sudah pilih berarti Anda siap dengan konsekuensi yang sudah Allah datangkan problemnya. Tapi bagi orang feeling ya kan senjata Anda hebat memotivasi suaminya, terutama suaminya yang thinking, yang butuh jabatan. Ya, ketika Anda arahkan dia untuk mengejar jabatan lebih tinggi dengan jalan thinkingnya, biasanya tidak anak-anak lagi. Sekali lagi ya, orang kenapa bersifat anak-anak? Karena dia tidak tahu sesuatu yang diraihnya berdasarkan kecerdasannya. Kalau sudah tahu jalannya dan itu berpotensi, berpeluang Anda dapatkan sesuai dengan chemistry, berarti Anda akan mengejar dengan cepat, tidak main-main lagi. Karena orang-orang yang main-main seperti anak-anak, wajar kalau anak-anak banyak main-main karena masih anak-anak. Sekali lagi ya, Anda sebagai istri orang feeling, berusaha untuk mengkonsultasikan kepada anak Anda, suami Anda yang thinking, berpotensi mendapatkan pangkat lebih tinggi karena chemistry-nya tahta. Ya, sarankan dia untuk sekolah lebih tinggi lagi untuk dia meraih prestasi tahta di kepolisian. Itu akan membuat dia lebih dewasa cepat sebagai seorang suami dan sebagai seorang pribadi. Kira-kira gitu Pak Catur. Siap. Bagaimana jika istri TE dan suami SE, Pak? Bagaimana saling support terbaiknya? Ya, support yang pertama adalah ingat ya, rumusnya istri menjadi orang kedua yang menjadikan suami nomor satu. Sekali lagi ya itu hukum bakunya. Tidak ada yang memilih bahwa saya harus berprestasi, kata istrinya, dibanding suaminya. Itu tanda-tanda merusak rumah tangganya. Sekali lagi ya. Jadi prestasi bagi Anda, ibu-ibu, para istri adalah bagaimana Anda mengurus suami Anda di dalam dan di luar. Apalagi di dalam suami Anda senang diurus oleh Anda, dan di luar suami Anda meraih prestasi luar biasa gara-gara ada asisten terbaiknya seorang istri. Jadi rumusnya seperti itu. Makanya idealnya ya ada rumusannya, tetapi ketika tidak ideal, saya balikan lagi ke gendernya. Ya, saya balikan lagi ke gendernya supaya meminimalisir masalah. Itu kira-kira ya. Jadi kalau dibalikin ke gendernya,
istri ya, walaupun berprestasi di luar, kalau di rumah Anda menjadi asisten yang terbaik bagi suami. Karena pahalanya lebih gede itu daripada sebatas ya yang lain. Itu kira-kira ya. Bagi istri yang berbisnis, ketika suaminya butuh, Anda pulang. Ya, ketika menjalankan sebagai seorang istri Anda baik, bisnisnya insya Allah, Allah urus dengan baik karena Anda punya perbuatan baik terhadap suaminya. Itu hukum hukum bakunya seperti itu Pak Catur. Oke, siap Solver. Ini ada salam dari Kang Mas Duki. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, Nah, luar luar biasa biasa itu. ini. Support dari Kang Mas Duki hadir di sini nih. Siap Ini, Kang. semoga Allah nanti bisa. teman-teman senantiasa Allah beri kesempatan untuk menempa diri terus-menerus secara berkesinambungan hingga memudahkan untuk menempa orang lain menjadi lebih baik dari diri kita saat ini. Salam untuk Solver Sandi, Solver Catur, dan istri teman-teman lainnya. Dari Kang Kang, Mas Duki ini ya. Kang Selamat Mas juga Duki. sudah jadi dokter ya. Ya, Kang Mas Duki ini tokoh pendidikan di Kabupaten Tangerang tuh. Ya, sudah dokter. Luar Subhanallah. biasa. Keluarga kita dari Steven. Ya. Solver, seorang Ya, FI, ibu single. Single parent ya maksudnya. Jalan 5 tahun ditinggal suami. Bagaimana ya, memenuhi stok cinta atau bosternya agar selalu penuh nyaman hatinya sehingga merasa good mood dan terkendali saat menghadapi segala keadaan yang belum sesuai ekspektasi. Apalagi di tempat ya, kerja yang sudah 15 tahun banyak tantangan hambatan. Apalagi kalau orang lain underestimate dengan diri kita dan berapa ya, berapa berasa gerak-gerik itu diperhatikan banyak orang. Semua keadaan itu bikin gak nyaman banget. ya, FI 5 tahun sudah ditinggal suami. ya. Bagaimana Ya, ini supaya stok cintanya terus. Ya, cari lagi ya Salver ya. ya, sekarang Anda konsentrasikan kepada sesuatu yang butuhnya urgent, ya. Afirmasikan sesuatu yang butuhnya urgent, Anda afirmasikan. Insya Allah akan datang dengan cepat. Ya, kira-kira ya. Anda butuhnya sekarang, ya butuh suami, Anda afirmasikan ya, tiap hari. Ya, sesuai dengan kriteria Anda, apalagi kriterianya sesuai dengan MK Steven dan sirkulasinya, insya Allah datang. Ya, kira-kira. Doanya sih Salver. Karena Anda introvert, jangan kaget ya. Yang ada hambatan, tantangan, hinaan itu ya. Tenang aja. Ya, itu membuat diri Anda betul-betul banyak muhasabah dan insya Allah akan ada kemenangan atau hadiah yang terbaik karena hadiah sabar bagi Anda yang tadi introvert. Itu Pak Oke. Catur. Ya, nanti doanya afirmasinya suami soleh datanglah gitu Nah, soalnya. betul, betul. Salver ini ada tanya lagi. Salver anak kami insting, golongan darah AB, umur 11 tahun. Semua pelajarnya nilai rata 90 sampai 100, Masya Allah. Bidang apa yang diprioritaskan agar kami upgrade? Ya, sekarang kalau dia insting pandai berkomunikasi, bisa jadi diarahkan ke hubungan internasional, ya, hubungan internasional. Bisa jadi kalau dia pandai komunikasi, bisa jadi di media, ya, media. Dia menjadi seorang jurnalis, atau dia minatnya ke agama, bisa sekolah ke Mesir, atau sekolah agama, bisa juga. Ya, tergantung minatnya, diarahnya kemana bagi orang insting. Tapi hindari orang insting ini kerjaan-kerjaan teknis, kerjaan-kerjaan teknikal karena membuat orang insting ini betul-betul menguras ya logikanya capek. Makanya mudah stres kalau di dunia teknis atau logika orang insting. Gitu ya. Karena orang insting kalau sudah stres tidak sabaran dia bisa emosional ya kan? Hmm, Bahkan bisa melempar benda. Itu orang insting ya, kalau sudah stres. oke. Jadi diarahkan yang paling dominan ya, Salver ya, supaya Ya, upgrade-nya bisa di situ. biasanya kalau golongan darah AB dia lebih banyak ke lapangan, orang insting. Ya mungkin bisa jadi jurnalis, bisa jadi seorang Hmm. hubungan internasional yang berhubungan dengan sosial lah daripada teknikal. Oke, oke. Ini Salver.
Saya introvert, banyak gerak, tapi kok kenapa mengembang? Mungkin bukan banyak gerak, artinya gerakannya tidak seimbang dengan asupan. Asupannya terlalu banyak, gerakannya Iya, bukan banyak, betul. tapi gerakannya terbatas, asupan dari atasnya terlalu banyak, makanya mudah ngembang. Iya, Itu. anu tidak defisit kalori tapi nambah kalori. Heeh, itu dia. Kalau Karena sensing kontennya apa, Solver? kenapa? Nah, kalau sensing kontennya apa, Solver? Orang sensing kontennya bisa juga masak memasak, atau dia kontennya sebagai marketing, ya produk sandang tangan papan, ya, atau kontennya dia konten kulineran, makan di lapangan, makan jajanan, ya boleh seperti itu. Iya, Kira-kira. sama olahraga, Solver ya. Penting Olahraga pun olahraga. boleh, sport boleh kan gitu. Itu Ya. kontennya bagus lah. Atau ya kontennya tentang bagaimana dia seorang model yang memakai passion orang lain ataupun passion orang intuiting. Karena orang-orang sensing ini tubuhnya mahal, gerakannya mahal. Ya makanya orang sensing bergerak aja dulu. Nanti chemistry harta akan datang. Rugi kalau nggak bergerak, chemistry hartanya akan sulit datang. Oke, nih Solver, kenapa TE anak kelas 7 SMP mogok sekolah? Ya, ya biasanya itu terjadi di sekolah karena mungkin dihina oleh gurunya, ya. Yang kedua dihina oleh gurunya yang dihormati, makanya harus diperbaiki, harus di problem solving ke sekolahnya karena dia ekstrovert, ya. Bisa jadi mungkin sering disalah-salahkan oleh orang tuanya. Bagi orang thinking tidak suka disalah-salahkan. Dia pengen ditegur tapi banyak diskusi, ya. Di sini banyak orang thinking nih ya. Dia ditegur pengennya diskusi bukan langsung dijustifikasi. Itu lebih menyakitkan bagi orang thinking. Ya, karena orang thinking bisa jadi melakukan sesuatu ada alasan tertentu ya, yang kadang-kadang tidak diceritakan ke orang. Itu kira-kira Pak Catur. Pak Catur lanjut. Siap, Solver. Ini izin Solver, mengapa orang thinking tidak menonjol di sekolah bahkan putus sekolah? Ya, walaupun orang thinking tidak menonjol di sekolah, biasanya dia akan menonjol pada organisasi yang dia buat. Sekali lagi ya, karena dia tidak suka diatur-atur, makanya rata-rata orang thinking buat organisasi sendiri, buat lembaga sendiri. Karena aslinya orang thinking ada seorang penguasa, pengatur, pengelola dari logik ataupun dari berpikir yang luar biasa efektif. Ya, orang-orang thinking ini sebetulnya hebatnya kunci suksesnya di lembaga. Semakin lembaga itu dipimpin oleh dia betul-betul efektif, transparan, ya kan, rapih, akuntabel, ya betul-betul lembaganya itu betul-betul ya go internasional, itu bagi orang thinking kunci suksesnya. Karena orang thinking ini terkenal lembaganya duluan, baru orangnya. Ya kira-kira ya. Orang thinking ini terkenal lembaganya duluan, baru orangnya. Kalau orang intuiting terkenal programnya, idenya, karyanya, baru orangnya. Ya kira-kira ya. Nah, jadi orang thinking terkenal lembaganya, perusahaannya, baru orangnya. Kalau orang intuiting terkenal karyanya, programnya, idenya, baru orangnya. Makanya orang thinking walaupun tidak hebat di sekolah, dia berusaha untuk membuat lembaga sendiri yang itu menjadi yang terbaik karena hal tujuannya bagi orang thinking selalu mendapatkan yang terbaik untuk menuju kemenangan diri dan lembaganya. Gitu Pak Ini Catur. Solver, kalau dia bahkan putus sekolah berarti bisa jadi tidak cocok di situ ya. Cari Ya bisa, mungkin sekolahnya kurang bagus atau begitu-begitu aja. Kalau ya thinking ya nanti sekolah yang bagus, yang berprestasi gitu ya, Solver ya. biasanya orang thinking sekolah ketika dia keluar bahkan tidak mau karena sekolah itu biasanya tidak menampilkan kompetisi atau persaingan. Bagi orang thinking tidak menantang. Makanya orang thinking otaknya orang thinking ya bangun pagi, siapa yang bisa dikalahkan oleh dia? Dan itu fitrahnya. Dan itu fitrah. Kenapa? Karena chemistry-nya menang. Kira-kira ya, orang thinking bangun tidur, siapa yang bisa dikalahkan oleh dia? Boleh nggak? Boleh.
untuk ambisi dirinya supaya mencapai tahta setinggi-tingginya. Tapi sudah tinggi diingatkan supaya tidak sombong, tidak angkuh. Karena kalau sudah tinggi orang thinking, mudah di situ sombong dan angkuh, mudah jatuhnya. Oke, Sofer. Ya. Cara mendukung suami yang MK-nya feeling introvert bagaimana? Ya, baik. Ketika Anda punya suami feeling, Anda berusaha untuk menjadi pendengar yang terbaik dari curhatannya. Sekali lagi ya, bagi Anda suaminya yang feeling, ketika mau mendukung, Anda mendengar curhatannya atau menjadi pendengar atas curhatannya. Yang kedua, ketika dia menceritakan curhatannya, Anda setuju duluan, pahami duluan. Ya, jangan menyalahkan, bahkan jangan tidak mendengarkan, bahkan tidak memahami. Bagi suami Anda yang feeling, itu menyakitkan. Kira-kira ya. Karena bagi suami yang feeling, energinya adalah istrinya, ibunya, anak-anaknya. Karena sumber motivasi bagi orang feeling adalah orang terdekatnya. Terutama istri atau suami atau anak-anaknya. Itu kira-kira ya. Jadi cara mendukungnya, tiap hari Anda ya memberikan cinta dan memahami dirinya. Setelah itu dia akan semangat hidupnya karena mempunyai istri yang memahami dirinya sebagai orang feeling. Itu Pak Catur. Ya, juga harus bersabar ya kalau suaminya feeling ya. Iya, bersabar untuk bisa mengolah hatinya. Karena kalau hatinya Iya. sudah bahagia, dia akan memberikan segalanya. Lagunya ada Solver itu. Sentuhlah hatinya. Sentuhlah hatinya dia. Ya. Lanjut Solver. Ya, Masya Allah. silakan. Ada lagi Pak Catur? Banyak ini. Sebentar nih. Saya tadi sampai mana ini? Kesenggol langsung hilang. Sebentar nih. Oke. Sudah. Sebentar Solver. Sabar ya. Kenapa orang TE? Oh sudah ini. Sudah. Ini anak saya IE, umur 8 tahun, kelas Ya, 3, sudah mogok sekolah. Bagaimana agar anak IE mudah memahami aturan dan mau rajin belajar? Saya ibunya TI. ya, ya. Baik. Orang-orang kanan, intuiting dan feeling, lebih cocok sebetulnya sekolahnya adalah homeschooling. Sekali lagi ya. Orang-orang kanan, intuiting dan feeling, lebih cocok di sekolahnya homeschooling. Karena dia belajar dari alam. Sekali lagi ya, belajar dari alam. Dan rata-rata orang kanan ini bukan teknisi kerjaannya, bukan perintilan. Tapi orang kanan ini pencipta. Pencipta ide, ya, pencipta motivasi, pencipta sosial. Artinya orang-orang kanan ini pekerjaannya besar. Makanya harus berpikir besar. Makanya dia lelah kalau dia mengikuti orang gaya kiri, terutama ibunya yang thinking. Karena orang gaya kiri biasanya mengerjakan perintilan. Makanya lebih disiplin, lebih teratur. Dan itu ya banyak di sekolah-sekolah Indonesia. Sekolah Indonesia rata-rata decision menjadi orang kiri. Makanya orang kanan rata-rata tidak ada tempat, bahkan dicap sebagai orang yang bodoh, orang yang terbelakang. Dan itu tidak adil bagi saya. Karena Allah sudah memberikan kecerdasan pada setiap manusia punya fungsi dan tugas masing-masing. Terutama orang kanan. Makanya orang kanan tidak mengarah dia pengen ranking. Yang paling penting dia ketika dia belajar, bagi orang feeling harus mood dulu. Baru dia belajar. Bagi orang intuiting berhasrat dulu dengan ilmu itu. Baru dia mau belajar. Dan rata-rata homeschooling memberikan fleksibilitas waktu belajar bagi orang kanan. Itu menyenangkan bagi orang kanan. Tapi orang kiri pengen buru-buru langsung belajar. Wajar karena itu bagian dari desain sekolah di Indonesia. Makanya sekarang banyak idenya homeschooling. Walaupun nanti ijazahnya menempel pada sekolah negeri atau sekolah-sekolah yang sudah ada legalnya. Tapi sebetulnya orang kanan nggak butuh ijazah.
Karena bukan orang-orang karir. Orang kanan ini orang-orang pencipta. Yang dia nanti menciptakan ide ataupun menciptakan produk yang orang kiri yang menjual atau mengerjakannya. Ya Siap. kira-kira ya. Nah, Nah, ini ibunya harus bersabar nih ya. ya gitu. Makanya dengan hadirnya anak yang intuitif ini sebetulnya seorang pencipta, seorang ilmuwan, didesainnya ke sana, jangan didesainnya sesuai dengan ibunya, nanti salah jalan bisa berbahaya. Bahkan Nah, nanti ujungnya stres, dan biasanya anak intuitif yang stres kalau udah dewasa biasanya endingnya kabur. iya ini Salvar, anak bungsu saya perempuan FE, saya SE, abinya FI, kakaknya IE. Ya. Saat ini anak FE sudah 2 bulan di Pompes dan dia alami kondisi yang lumayan berat, menutup diri dan berat dengan suasana Pompes dan padat. Bagaimana trik agar dia bisa bertahan di Pompes? Ya, Ya, saya sering saya menangani anak piling yang bermasalah di pondok pesantren. Sekali lagi ya, pondok pesantren ini hari ini kegiatannya full banget. Bagi orang kanan itu melelahkan. Ya, sekali lagi ya, Anda jangan paksa anak Anda yang orang kanan masuk di lingkungan yang tidak sesuai dengan gayanya. Nanti ujungnya bermasalah. Ya, terutama pesantren yang kegiatannya begitu banyak. Itu cocok untuk orang kiri. Orang kanan kalau bisa pesantrennya rada modern. Pesantrennya ya bukan pesantren yang betul-betul banyak kegiatan. Tapi pesantrennya yang lebih banyak di situ kegiatan-kegiatan lapangan. Ya, nah itu jarang sekali emang. Karena semua sekolah di Indonesia ini menciptakan orang kiri. ya Ya, Allah. seakan-akan ya jalur suksesnya semuanya gaya orang kiri. Itu bermasalah. Makanya orang kanan ini lebih bersabar karena dia nanti ujungnya akan menciptakan lembaga pendidikan sendiri. Buat homeschooling sendiri, buat pesantren sendiri gitu ya. Nah, Iya. kasus ini ya awalannya adalah cari ya orang tua di pesantren itu ustadz yang bisa jadi orang tua kedua yang memberikan cinta bagi anak filih supaya betah di pesantren. Tapi kalau cara itu tidak bisa juga, Anda harus mengeluarkan anak itu dari pesantren, sekolahkan di sekolah yang dekat rumahnya supaya dia bisa pulang rumah ketika dia sekolah, ketemu ibunya. Kalau laki-laki dia bahagia, kalau perempuan dia feeling ketemu ayahnya atau orang tuanya dia bahagia. Karena sumber kekuatan bagi anak feeling untuk dia bertahan belajar dan sekolah adalah orang tuanya atau sesuatu atau orang yang dicintainya. Karena sering ditinggal di pesantren dan lama, biasanya bermasalah karena orang-orang feeling di homesick, ya, rindu rumah, rindu kampung halaman. Ya, gitu kira-kira contohnya. Ya, jadi tahap pertama carikan ya kan guru atau ustadz yang bisa memberikan cinta sebagai orang tua kedua. Tapi kalau tidak ketemu dia bermasalah, keluarkan supaya tidak terjadi sakit mentality yang berbahaya nanti ngobatinya lebih payah, lebih susah. Ya, saya baru kemarin memberikan informasi kepada atau memberikan konsultasi kepada anak pejabat BPS yang piling di pesantren bermasalah. Yang ujungnya pulang juga. Saya bilang, Bu, sekolah kan terdekat dengan rumahnya menyenangkan. Karena kalau dia pulang ketemu ibu dan bapaknya dari sekolah, itu lebih bahagia bagi orang piling. Karena orang piling homesicknya lebih kuat daripada yang lain. Itu Pak Catur. Ya, kebetulan ini juga alumni di sekolah kami juga begitu, Salver. Jadi memang orang-orang feeling ini harus ketemu ibunya atau bapaknya. Kalau laki-laki ibunya, Ya, cintanya itu orang tua ya. karena saya anak kedua laki-laki feeling juga, ya. Dia betul-betul kalau pulang dijemput itu cerita tentang kawan-kawannya, tentang dirinya, dia banyak diskusi dan banyak ngobrol. Dan saya siap menerima obrolannya dari telinga saya dan istri saya, alhamdulillah menyenangkan. Secara psikologi dia bagus. Nah, Insya Allah. Baik nih Salver. Suami TE kurus. Gimana biar bisa berisi badannya, Salver? ya, ya. Berarti dia terlalu banyak mikir ya, sampai makan pun banyak mikir. Makanya karbonnya nggak jadi daging. Ya,
Jadi sekarang saya mencoba mengajak Anda semua harus mindfulness, terutama pada makan, ya. Karena makan ini ada perintahnya dalam Al-Quran dan itu ibadah. Kadang-kadang kita makan sambil pegang handphone, makan sambil berpikir bagi orang thinking, makan sambil mengobrol sama bagi orang feeling, makan sambil mengerjakan sesuatu bagi orang sensing, makan sambil berhayal bagi orang intuiting. Itu tidak mindfulness. Makan ini ibadah karena ada perintahnya. Rasakan makanan itu enak bagi Anda dan makanan itu bisa jadi energi pada mesin kecerdasan Anda masing-masing. Anda akan merasakan yang namanya makanan asin, manis, dan yang lainnya ketika ada mindfulness atau makannya sepenuh jiwa. Hari ini tingkat mindfulness rendah terutama pada makan karena rata-rata sebelum makan Anda update status dulu, memfoto makanan, ya, di mana makannya, jenis makannya ada, padahal makan sudah terhidang gara-gara Anda melakukan kegiatan yang tidak buru-buru makan sehingga mood makannya sudah hilang, bahkan rasa makanan akan hilang karena gara-gara tidak mindfulness. Sekali lagi, makan itu ibadah, ada perintahnya di Quran, ya kan? Makanya Anda harus betul-betul mindfulness menikmati makanan dan disyukuri. Ya, kalau bisa jangan ngobrol, makan aja dulu. Dan Anda bersyukur bahwa makanan itu diterima oleh Anda, bagian dari rezeki yang Anda betul-betul syukuri gitu. Kira-kira. Ini kita lanjut terus sama Sofer sampai jam berapa? Sampai jam 9 lah, boleh. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya Sofer ya. Ya. Kira-kira apa penyebab anak IE mogok sekolah, minder, dan stres? Orang tuanya IE, ibunya sensing. Nah, kelas berapa ya anaknya ini ya? Baik, sekarang bagi anak-anak yang intuiting bermasalah sekolah, biasanya di sekolah itu tidak diberikan ruang dia untuk bereksplorasi. Sekali lagi ya, tidak ada ruang dia untuk yang namanya berkebebasan, bereksplorasi atau menemukan daya cipta. Makanya orang-orang intuiting cocoknya sekolah di Amerika dia. Ya, lebih fleksibel. Karena orang-orang Sekolahnya intuiting, ya, di Amerika lebih cocok orang intuiting ini. Kenapa? Karena diberikan eksplorasi waktu sekolahnya untuk dia menemukan sebuah teori atau ciptaannya. Di Indonesia tidak ada ruang. Wajar yang masalah banyak orang yang kanan, terutama intuiting dan feeling. Ya, apalagi yang intuiting banyak melamunnya. Melamun nggak kalau salah, tidak, ya, tidak. Melamun itu bagi orang intuiting senjatanya menemukan sesuatu yang kadang-kadang belum dibaca oleh logika. Tapi ujung-ujungnya nanti akan bisa dilogikakan dari penemuan lamunan dari orang intuiting. Ya. ya kalau sekolahnya paham Steven, insya Allah bisa ya Sofer ya. Kalau Ya, sekolahnya nggak paham ya ya. kasus di kami itu pindah-pindah sekolah, akhirnya kena sekolah di rumah cerdas ya. Alhamdulillah anaknya dan orang tuanya mendukung, insya Allah bisa gitu. Ya, Makanya harus saya mohon doanya kepada para peserta. Ya, mudah-mudahan Stephen punya sekolah. Saya lagi berusaha. Insya Allah tahun 2025 saya menyelesaikan hukum legal yayasannya dengan yayasan bernama Mesin Kecerdasan Hebat. Nanti saya berusaha untuk menciptakan sekolah sesuai dengan MK. Karena itu perintah Quran di surat Al-Isra ayat 84. insya Allah kita doakan bersama-sama ya. Dengan bacaan suratul Fatihah, semoga Solver Sandi dimudahkan membuat sekolah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kami sama-sama FE, anak TI, Instan dan FE. Bagaimana agar suami cepat sukses dan anak-anak juga sukses? Ya. Sekarang suami sukses itu kalau dia paham mesin kecerdasannya apa dan mencari lingkungan sesuai dengan MK, insya Allah cepat sukses. Tapi kalau sudah dia tahu MK-nya tapi lingkungannya tidak sesuai dengan MK-nya, jangan harap akan cepat sukses. Bahkan akan betul-betul berat dia menjalani hidupnya karena diri dan lingkungannya menuju suksesnya tidak tepat atau tidak matching. Kira-kira ya, contohnya. Nah, makanya bagi laki-laki yang feeling, contohnya Anda harus banyak ya belajar tentang SDM,
belajar tentang bicara dan komunikasi, karena bagi orang feeling itu bicara dan komunikasinya mahal. Ya, kalau Anda latih, tapi kalau tidak dilatih nggak mahal. Bahkan Anda menjadi orang ketertinggalan dari feeling-feeling yang lainnya. Kira-kira ya, apalagi Anda memilih jalan cari lingkungan yang ketinggi-tinggingan, lebih berat lagi. Lebih berat lagi kira-kira ya contohnya. Ada yang bertanya, Pak, saya thinking, hebat bicara juga. Ya, dibanding Anda nanti latihannya dengan orang feeling, Anda nanti ujungnya akan kalah juga. Kira-kira ya, karena semuanya punya jalur sukses masing-masing berdasarkan mesin kecerdasan dan lingkungan yang mendukung. Ayah saya paksa Anda orang tinggi tiap hari ngisi seminar 5 tempat. Ya, mesin Anda akan rusak. Percaya sama saya. Karena badan Anda mulai panas, otak Anda mulai stres, karena orang thinking mesinnya bukan untuk bicara, tapi untuk berpikir memberikan jalan yang efektif bagi setiap orang. Itu kira-kira. Tiga seminar aja sudah KO, Solver. Ya, Apalagi 5, suaranya hilang. ya. Bagaimana menghadapi insting yang tidak cerdas, yang sudah berusia di atas 50 tahun? Ya. Bagi orang insting yang tidak cerdas, itu artinya dia malas ya belajar tentang keilmuan kehidupan ya. Dia lebih banyak tertarik dengan MK yang lain, padahal dia sebetulnya ya dari tangan Anda, jari tengah, ya itu lebih mudah mendapatkan hikmah ilmu. Insting ya. Nah, ketika insting tidak cerdas, emosional, temperamental, mudah marah, kan gitu kira-kira. Ya, padahal insting yang cerdas adalah tenang, berperan, selalu hadir dimanapun dia berada, dia dibutuhkan. Itu bagi insting yang cerdas. Ya, kira-kira ya. Jadi ketika usianya 50 tapi dia temperamental, marah, berarti dia kurang silaturahim. Bagi orang insting ketika berperan seperti silaturahim itu kalibrasinya membuat dia pelan-pelan menjadi cerdas. Ya, itu dia. Dia kurang diperankan saja, kurang berperan, banyak di rumah sendiri, apalagi sudah pensiun, itu stresnya lebih tinggi. Makanya lebih banyak marah-marah, emosional gitu. Padahal dirinya tidak seperti itu. Itu Pak. Masya Allah, pertanyaannya bawahnya Solver sudah jam 9 ini. Di sana sudah jam 10 ya? Jam 9 juga Pak Setor. Iya. Cuma Oh, di sini belum terlalu malam. belum terlalu malam. Saya sudah ngantuk. Ya, karena ini soalnya banyak pertanyaan, bukan pertanyaan dirinya, tapi banyak ke anak-anak atau suaminya. Saya minta pertanyaan untuk diri Anda masing-masing. Ya, jangan ke anak-anak. Nanti itu ada kalau anak-anak dan pertanyaan ke anak-anak itu ada khusus ya Pak Catur. Tapi sekarang saya pengen Andanya itu kira-kira tidak paham sesuai MK jalur sukses atau rezekinya di mana sehingga Anda Ini tidak rata-rata mengalir bergerak ke depan gitu ya. Silakan, jangan kemana-mana dulu karena sudah terlanjur ini hampir semua anak-anaknya yang ditanyakan ini, anaknya, istrinya, terus Solver, ya. izin bertanya, bagaimana pergaulan yang sesuai dengan MK itu untuk menuju kesuksesan Solver? Ya, baik. Berarti ada orang dengan MK-nya, ada tempatnya sebagai lingkungannya. Bagi orang sensing, ya orangnya sensing, tempatnya di pasar. Paham ya? Karena orang sensing ini pemimpin ekonomi yang terbaik. Orang sensing ini pemimpin ekonomi yang terbaik. Kan dia menghasilkan sandang, pangan, dan papan. Makanya dia kalau bisa banyak lingkungan atau banyak tempat di pasar. Yang kumpulannya seperti itu. Ya, sandang, pangan, papan. Makanya di situ pilihan pertama bagi orang sensing ekonomi ya, ekonomi. Karena berhubungan dengan cuan atau duit. Ya. Kalau orang thinking itu orangnya thinking tempatnya di lembaga. Apakah korporat, apakah sebagai seorang ASN atau lembaga negara, Pemkab ataupun negara sekalipun, karena lebih cocok dia jalur karirnya di situ. Kalau seandainya Anda orang thinking bukan ASN, berarti Anda memilih ataupun membuat korporat sendiri dan Anda sumber
inspirasi logikanya ataupun pemikirannya. Ya, insya Allah kalau Anda punya perusahaan, kalau Anda bukan orang ASN thinking, berpotensi perusahaan itu akan melejit dengan cepat, bahkan juara tingkat internasional. Kalau Anda orang thinking punya karakter serius dan fokus. Orang thinking kenapa tidak punya tahta, tidak punya prestasi? Karena Anda tidak punya karakter serius dan fokus. Banyak main-main dan canda-canda. Kira ya, kalau Anda serius dan fokus, terutama pegang lembaga, saya yakinkan berpotensi lembaga itu dipegang Anda menjadi nomor 1 atau juara 1. Kira ya. Yang ketiga, intuiting ini, ya, intuiting ini orangnya intuiting, lingkungannya banyak lingkungan berhubungan dengan daya cipta. Biasanya di laboratorium, biasanya di kampus-kampus diskusi ke dokter-dokter yang mempunyai atau menciptakan teori-teori, atau wirausaha yang menciptakan produk. Ya, gara-gara orang intuiting yang tadinya dulu pisang goreng, sekarang udah ada pisang goreng rasa keju, rasa coklat, karena itu dari hayalan, ya kira-kira gitu ya. Dan sekarang diciptakan produk apapun, ya banyak ya, gara-gara orang intuiting berhayal. Sekarang orang feeling banyak, orangnya feeling, tempatnya kalau bisa di bidang politik, di bidang kemasyarakatan, atau di yayasan buat sekolah. Karena orang feeling penempat terbaik, penempat SDM terbaik orang feeling. Ya, makanya orang feeling kalau bisi properti, bisi yang lain saya tidak menyalahkan, tetapi berpotensi sulit tumbuh, akan susah tumbuhnya karena kecerdasan dan lingkungan atau bisi tidak cocok atau tidak matching. Tapi kalau orang feeling di dunia pendidikan itu lebih cepat tumbuhnya karena dirinya, mesinnya, kecerdasannya pas dengan lingkungan untuk meraih prestasi sesuai dengan kecerdasannya. Dan terakhir orang insting bisa jadi di dunia media, ya, di dunia kehumasan, ya, di dunia jurnalis dan yang lainnya itu lebih cepat bagi orang insting. Bisa jadi di dunia sosial, ya, itu menjadikan kita berprestasi sukses. Nanti jangan kaget ketika pas dengan mesin kecerdasan dan lingkungannya banyak keajaiban karena kemudahan-kemudahan Allah berikan kepada kita karena Anda mengikuti kecerdasan genetik yang Allah sudah berikan. Masya Begitu, Allah. Pak. Ini banyak yang mau tanya lagi, Sabar. Masih kuat nggak, Sabar? Masih, kalau saya. Solver izin bertanya. Ya, boleh, Bu. Ya, siapa ini? Siapa? Bu Rahma apa? Siapa ini? Bu Bu Rihma Julaika ya? izin off cam sambil ngeloni putranya Solver. Oh Boleh. iya, silakan, silakan. Solver, kebetulan saya promotor dan memilih untuk menjadi sebentar saya sini untuk menjadi konselor. Nah, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan harta dan tahta saya ya Solver? Ibu MK-nya apa, Bu? MK-nya apa, Bu? TI Solver. Iya. Baik. Sekarang TI pertama chemistry yang dia dapatkan adalah kemudahan dia, ya, kepakarannya. Jadi kepakarannya dulu dia di bidang apa? Nanti setelah dia pakar, ya, dia bergerak ke insting. Artinya kepakarannya itu dibagikan ke banyak orang. Ya, biasanya akan diterima, ujungnya Anda mendapatkan chemistry bahagia. Ya, itu kira-kira ya. Yang jadi masalah ketika orang thinking pakar ataupun hebat dalam bidang prestasi akademik, contohnya, yang membuat dia tidak bahagia, sempurna bahagianya, dia pelit terhadap kepakaran atau informasinya. Ya, itu kira-kira ya. Makanya orang thinking ketika bersifat kanak-kanak, dia pelit. Ya, Anda lihat ya, anak Anda yang thinking, biasanya karakternya pelit. Ya, kira-kira barangnya pun dipinjam sama orang akan sulit ya. Itu anak-anak. Anda sudah dewasa, tidak butuh itu. Ya. Alhamdulillah senang berbagi, Solver. Ya, jadi Anda bergerak ke instingnya, Anda ketemu orang, presentasi kepakaran Anda. Nanti Anda akan bahagia karena pemikiran dan kepakaran Anda diterima banyak orang. Ya, keilmuan Anda nanti akan diakui. Ujungnya Anda mendapatkan relasi.
Dan ujungnya Anda akan mendapatkan duit atau aset. Makanya orang thinking, duit atau asetnya terakhir. Ya, terakhir. Yang ujungnya akan dapat duit juga. Kenapa akan dapat duit, Kak? Dengan cepat, karena Anda bergerak dengan cepat. Menuju langsung ke sini. Kira-kira, ya. Kalau Anda mendapatkan uang, karena Anda mendapatkan uangnya thinking terakhir, tapi lebih cepat, kalau Anda syaratnya bergerak ke depan. Ya, Anda bergaul, ya, ketemu banyak orang, presentasikan kepakaran Anda, ya kan, dalam bidang apapun. Sekali lagi, ilmu Anda diterima, dapat relasi dicintai, ujungnya Anda nanti dibayar, ya, dapat aset. Itu kira-kira ya. Terima Karena kasih bagi orang, Solver. Terima kasih, Solver. Oke ya, karena bagi cukup. orang, oke, bentar ya, Pak Catur. Karena bagi orang thinking mendapatkan uang, pantang bagi dia mendapatkannya dengan mudah, tidak ada perjuangan, tidak mau dia. Sekali lagi ya, orang thinking mendapatkan sesuatu harus ada tugas dan proses. Kalau mendapatkan sesuatu dengan mudah, orang thinking tidak puas dalam hidupnya. Sekali lagi itu ya. Iya, harus Ini bertarung dulu ujiannya ya. sudah bertubi-tubi nih, Solver. Ah, ya, ujian bagi orang thinking itu ya untuk menaikkan tahtanya, nanti ujungnya menang. Tenang aja Ibu ya. Ya. Bentar lagi dapat Amin. hadiahnya itu. Ya, Amin, Solver. Amin. ya. Saya kira sudah cukup. Insya Allah Jumat depan dilanjutkan lagi. Mohon maaf bagi teman-teman keluargaku yang bertanya masih belum bisa dijawab. Insya Allah ketemu lagi di Jumat depan ya. Terima kasih Salfur Sandi. Ya, Pak Catur, closing apa? Semangat Pak Catur. Ya, Sekali silakan, lagi ya. silakan. Ya. Sekali lagi nih rumusnya. Orang sensing bergerak ke depan mendapatkan tahta, cukup modalnya rajin dan aktif. Ya, dia akan dihargai, dia akan dapat prestasi, berarti dia dapat tahta. Kira-kira ya, orang sensing nih. Ya, orang thinking ketika dia mau berbaur, ya, kepintarannya dibagi atau diajarkan ke banyak orang, nanti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, itu kira-kira. Jadi kepintarannya itu bermanfaat banyak orang. Orang insting ketika punya ilmu, ya dia tidak pelit berperan dari keilmuannya. Kalau dia punya saat ini ilmu. Kalau orang insting belum punya ilmu, tapi pakai berperannya fisik, pakai fisik. Pakai desain boleh, pakai bicara boleh, orang insting bisa semuanya. Tapi lihat kondisi potensi Anda apa saat itu punya, orang insting. Saya hari ini punya ilmu, saya berperan, bergerak, memberikan ilmu. Supaya keilmuan saya, ya kan, Anda rasakan hari ini, ya saya mendapatkan cinta atau relasi, ujungnya nanti dibayar duit atau aset. Orang Amin. insting ya. Nah, orang intuiting Anda jual ide, jual program. Ya, jual buku. Makanya orang intuiting berproses tapi yang mudah-mudah. Cari ide atau program yang mudah-mudah. Ketemu banyak relasi atau orang. Ngomong aja dengan ide Anda, program Anda. Walaupun belum ditanggapi hari ini, nanti ke depan Anda akan dijadikan seorang pembicara keilmuan yang mumpuni. Ujungnya setelah relasi dapat duit. Itu kira-kira ya. Ya. Sekarang orang feeling ya produk dari ide orang intuiting diworo-worokan, ya dipengaruhi, diajak orang untuk ya merasakan produk orang intuiting, ya kan, produk siapapun, nanti jangan kaget ya Anda orang feeling dapat duit, dapat komisi, dapat aset. Ya itu polanya seperti itu. Kalau bergerak maju, tapi kalau Anda tidak maju, jangankan chemistry Anda punya, yang diri Anda sesuai MK, chemistry yang lain sulit didapat karena Anda tidak maju. Bahkan dirinya pun tidak dapat apa-apa dari chemistry yang sudah ditakdirkan karena berperilaku atau tidak maju ke depan. Itu kira-kira Pak Catur, terima kasih banyak. Semuanya berpotensi sukses dengan karakter hebat masing-masing. Sekali lagi, pakai kecerdasan Anda, jangan pakai kecerdasan orang lain. Jadilah yang terbaik versi diri Anda dengan kecerdasan dan karakter hebat Anda menuju sukses mulia.
Jangan iri dengan orang lain karena orang lain punya cara sendiri dan kecerdasannya masing-masing. Terima kasih banyak semuanya. Barakallahu Masya Allah, bagus banget. Baik, semuanya baik kita ucapkan terima kasih kepada Solver Sandi. Terima kasih Solver Sandi. Terima Terus kasih Solver Sandi. Terima Terima kasih, kasih Solver Solver Sandi. Sandi. Terima kasih, Sandi. Sandi, Barakallah, sehat selalu. baik kita Sama-sama, tutup terima kasih. dengan Terima doa kasih, kafaratul Solver majlis ya. Sandi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu Jumat depan insyaallah. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Solver wabarakatuh. Satu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Solver Sandi.